Abah perasaan Abah kalau ceramah kayaknya nyindir anak mulu, Pak. Maksud Abah siapa sih, Pak? Aneh. Abah berasa kayak disindir mulu gitu, Pak. Kalau Abah ceramah kesindir terus. Yang dimaksud ya ente lah, siapa lagi? Kita tuh kalau dengar nasihat mesti kita tujukan ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Giliran dapat besek aja, dapat berkatan dari acara, disikat sendiri. Giliran nasihat dilempar ke orang, dibagi-bagi ke orang, nggak dia sisain buat dirinya. Jadi kan tuh nasihat yang kita dengar itu ditujukan ke kita. Ayat Quran yang dimaksud saya, yang dituju saya, diarahkannya ke saya. Dengar hadis Nabi, diarahinnya ke saya. Begitu juga dengar kalamnya ulama, diarahinnya ke diri sendiri. Bukan dibagi-bagi ke orang. Wah, ini ke fulan nih. Oh, ini nyindir dia nih. Ini nyatain dia. Kayak kita udah paling suci aja dilemparin nasihat ke orang lain semuanya. Nah, itu apa namanya, kalau ada dengar nasihat terus kepedesan, berasa. Dibilang tuh katanya yang makan cabai kepedesan. Siapa makan chili dia rasa pedas. Dia sendiri yang berasa pedas. Kalau apa namanya, itu nasihat baik, arahin ke diri kita, nggak ada salahnya. Kita beruntung. Ada dulu tuh satu habaib besar, ulama besar, dal arifin billah. Kenapa kok kamu bisa jadi wali besar, bisa mencapai kedudukan tinggi ini? Maka dijawab oleh beliau, saya tiap kali dengar nasihat, baik itu dari Allah, dari Nabi, dari ulama, dari sholihin, itu setiap kali saya dengar satu kalimat hikmah, omongan, saya tujukannya ke diri saya, bukan buat orang lain, buat diri saya sendiri. Mestinya girang, bukan malah dia jatuhin ke orang lain, sedangkan diri dia sendiri kosong dari begituan. Habib Ali Habsyi bilang, man nasahni fa inni minhu linusuh qabil. Siapa yang mau nasihatin saya siap menerima. Terus jangan tuh dianggap kalau orang nasihatin dia, wah ini benci sama gue, ini musuh gue. Jangan. Itu karena dia cinta dia nasihatin kita. Terus husnudzan lah, sangka baik lah sama orang lah. Kalau kita nggak peduli sama orang, kita biarin aja dia nyungsep di neraka. Tapi karena kita peduli, selamatin, awas itu ada mau kejeblos, awas belakangnya ada ular, awas tuh ada ular berbisa, awas tuh ada kalajengking, awas tuh ada jurang, ada lubang, awas terperosok. Hati-hati di situ. Wah, terima. Kalau emang ente mau terima boleh, nggak cocok, nggak setuju, khudz ma safa wa da'il qadar. Ambil yang baik, yang kotor buang. Salas. Alhamdulillah. In uridu ilal islah mastata'tu. Dan tujuan kita pengen ngasih kebaikan sebisanya kita. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih nikmat, kasih ada orang mau nasihatin kita. Tahu gak orang yang paling kesian kalau dia nggak punya penasehat, nggak punya penasehat yang tulus yang nasihatin dia. Makanya itu paling kesian satu orang yang kaya raya atau jabatannya tinggi. Ini mereka nih sulit menemukan orang yang tulus mau belak-belakan nasihatin mereka. Yang kaya raya atau yang pejabat tinggi, sulit menemukan orang yang tulus nasihatin dia orang. Rata-rata menjilat semuanya. Sama yang kedua itu ulama. Sulit ada orang tulus yang mau nasihatin mereka. Makanya kalau ada orang menemukan orang bisa nasihatin tuh ulama, wah, alhamdulillah ada yang mau nasihatin saya. Sya'rani bilang, beliau bilang min akhlaqihim, di antara akhlaknya para ulama dan wali-wali itu mereka selalu kritis terhadap ulama lain untuk nasihatin, untuk menegur mereka. Sebab ulama nggak ada yang nasihatin dia, nggak ada yang nasihatin. Kalau ada orang mau nasihatin ulama, alhamdulillah. Sebab biasanya zaman sekarang yang ngawal ulama, yang bela ulama jarang. Yang adanya yang jual ulama. Yang ngawal yang benar sedikit. Begitu, kebanyakan yang jual. Dijual untuk kepentingan politik, dijual untuk kepentingan pribadi dia. Kalau ada orang mau nasehatin, terutama kepada para ulama, pejabat, hartawan, sulit mereka menemukan orang yang tulus. Ketemu orang yang tulus, alhamdulillah. Kalau enggak, susah sekali untuk mendapatkan orang-orang yang nasehatin dia. Orang zaman sekarang tuh dinasehatin tuh yang ada mereka nolak. Katanya Habib Ali Habsyi, kalau satu orang dinasehatin
dibalas lu juga, lu punya kekurangan ini, lu punya aib ini. Ya, kayak kita nih nasihatin orang, ntar dikomentarin, wah ente juga gini, ente juga begitu, ente juga punya kesalahan ini, ente juga punya aib itu. Bukan diambil hikmahnya. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Enggak tersesat sekelompok kaum setelah hidayat yang mereka dapatkan oleh illa utul jadal, melainkan sesatnya mereka gara-gara debat kusir. Coba diambil hikmah, coba diambil pelajaran, udah beres, udah selamat. Zaman sekarang nggak mau dinasehatin dan nggak mau saling menasehati. Iftabahu fastalahu, masing-masing saling kebongkar aibnya, maka mereka berdamai. Udah uskutli askutlak, lu diem jangan nasehatin gue, jangan negor gue nggak negor lu. Tapi kalau lu buka gue buka aib lu juga. Makanya gara-gara nggak ada orang yang saling menasehati ini, ya udah hancur. Wah, dulu Al-Habib Tahir, Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir, tiap ada ustadz, ada ulama, itu beliau datang ke hadapan ulama tersebut, baik itu ulama lebih tua atau sepantar ataupun di bawahnya beliau, didatengin, dihampirin, izin saya mau ngambil berkah, mau baca kitab di hadapan kau, kali ada ilmu-ilmu yang mau kau sampaikan kepada saya. Ingat gak Nabi Musa nyamperin Sayyidina Khadir nyari ilmu, terus udah gitu mintanya apa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, boleh gak saya ngikut engkau, kali ada ilmu yang bisa saya dapat dari engkau. Subhanallah, adab orang sekarang. Jadi katanya itu di dalam riwayat, kalau ada nasihat yang datang kepada kita itu hadiah dari Allah, rezeki dari Allah. Kalau disyukurin alhamdulillah berkah, kalau enggak ya itu berarti dia nolak berkah dari Allah Ta'ala, nolak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima nasihat. Abak, Ana mau nanya, Bak. Imam Syaroni, Imam Ghazali gitu, Bak. Hidupnya tahun berapa sih, Bak? Kok kayaknya tuh dia tuh kayak nyindir kita gitu, Bak. Kayaknya realistis banget nih sama kehidupan kita, Bak, di tahun segini. Kalau Ghazali dia tahun 500-an Hijriah, 550 Hijriah, di abad itulah. Adapun Imam Syaroni dia abad ke-10 Hijriah. Dan mereka tuh dikenal tuh fadhahatul ulama, yang nelanjangin aibnya ulama, ngebongkar kekurangan kesalahan mereka untuk ngebangun mereka, untuk menjaga mereka, mengawal mereka. Kalau ada di zaman sekarang bakal disebutnya ini penista ulama, padahal enggak, dia orang paling cintanya sama ulama, menjaga keilmuan, menjaga citranya para ulama billah yang sebenarnya. Ghazali dan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Abdul Wahhab Sya'rani itu abad ke-10 Hijriah. Dia ada bikin kitab namanya Tanbihul Mughtarin, peringatan kepada orang-orang yang ghurur, yang tertipu dari para ulama yang hidup di abad ke-10. Dia bilang tuh ulama-ulama orang-orang yang tertipu, yang ghurur, tertipu dengan ilmunya dia. Wah, itu ditelanjangin habis-habisan di situ. Itu dia negor habis-habisan di situ, dan di kebanyakan kitab beliau negor begitu. Ghazali juga begitu. Al-Buti bilang, Al-Buti pun juga banyak negor. Katanya Al-Buti, ya orang kayak, jangankan kayak Syarani ataupun kayak Ghazali, hatta Rasulullah Muhammad bin Abdullah kalau hidup di zaman kita bakalan dibully, dibilang wah ini penjilat pemerintah, penjilat ini, penjilat itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Padahal mereka tulus dalam menasihati. Akan